Lah bahasanya Halo, bahasa Indonesia mudah kok dipahami ini. Loh, Mudah kamu kok. halo, Kristen bukan? Saya tanya. Ya halo. bukan Kristen. Ya bukan, ngapain kau ngurus kitab orang? Cukup Anda Lah Halo. kalau bertanya, lu orang yang nggak mau diurus kitab menjelaskan. lu, buang aja kitab lu. Kalau nggak mau diurus kitab lu, Loh, nggak lu mau bertanya didiskusikan, aja, mendingan bukan buang lu yang meluruskan kitabnya. kitab Oh, orang, lu bertanya aja. halo, Iya, halo, jadi kalau misalkan toh tidak mau dia bahas halo, kitabnya, mendingan kitabnya buang. Jadi kita nggak usah bahas. halo, Ayo kita bahas Discovery. Gimana? Kalau nggak halo, mengenai soal olahraga. Ya boleh bahas, tapi kan jangan kamu yang Ya udah, halo, kalau memframing. bisa dibahas, alhamdulillah. halo, Nah, Ya jangan, kembali maksud lagi, aku tuh kembali lagi ke jangan persoalan yang tadi. memframing, Apakah kulub jangan itu bagian memframing. daripada kemaluan? Kulub itu halo, bagian Bang daripada Dewa. kemaluan atau bukan? Ya wes lah Dewa, kau sama Saleh Saleh aja biar kau puas lah. Ya, boleh. Lu diam berarti ya. Ya, gimana Pak Yo Salai? yo. Ya, Halo, Bang Dewa. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Islam lagi, Kristen nggak ada kan? Bukan, Diam bukan Kristen, aja, dia John, Kristen. diam. Ah, Oke, Kristen dia Bang Dewa. Assalamualaikum. Oh, Oh, ya, Kristen. lanjut. Oh ya silakan. shalom. Ya, Oh silakan bro. Bagaimana Abang Dewa? apanya bagaimana Pak? Enggak, maksudnya kan saya baru masuk, baru naik ke room Abang. Saya minta mau naik, Abang naikkan saya, host naikkan saya. Jadi saya mau tanya, eh, topiknya apa Abang? Izin Abang. Topiknya tadi di Amsal 31 nomor 6 sama ulangan 23 nomor 1. Silakan Abang Salai baca dulu. Baca dulu ulangan 23 nomor 1. Dibaca dulu. Amsal 36 ya. Amsal 36 nomor 1 sama ulangan 23 nomor 6 sama ulangan 23 nomor 1. Amsal 36 nomor 1. Amsal 31 nomor 6. Ya, Abang, Amsal 31 nomor 6. Inilah perkataan Lemuel, raja masa yang diajukan Ibnan kepadanya. Apa yang akan kukatakan akan anakmu, anak kandungmu, anak nasarku. Jangan berikan kekuasaanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan yang Lapar, Bang. tentang akan baik Raja Hai Lemu. Tidak perlulah bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena meminum ia melupakan apa yang telah ditempatkan dan memberi korban hak orang-orang yang terlibat. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa, dan anggur kepada yang susu hati biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukanlah mulutmu untuk orang yang bisu,
untuk hak semua orang yang beranak, bukanlah mulutmu. Ambillah keputusan secara adil dan beladah hak orang yang ternindas dan yang memiliki ujian untuk yang cakap. Siapa yang dapat memenuhikannya, ia jauh lebih berharga daripada permata. Hai semua percayalah kepada. Aduh, ini lagi baca apa belajar baca sih? Ay, pusing gua dengernya. Udah satu ayat aja itu. Jangan mana-mana. Bagaimana Bang? Ya udah itu aja dibaca yang tadi. Itu saja pembaca semua. Ayat 6 31 ayat 1 tadi itu saja yang dibaca. Aduh. Ya, Amsal 1 ayat 1 itu saja yang dibaca Abang ya. Begitulah. ayat 6, bukan ayat 1. Ayat 6. Aku aja lah, iya. aku aja yang baca. Berikanlah minuman keras itu pada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Pada orang yang akan binasa, ya, dan anggur kepada yang susah hati. Itulah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bang Dev, lanjut. Sudah selesai. Ya, silakan. Berikanlah Ya, itu adalah minuman salah satu keras pengajaran. kepada orang yang akan binasa dan anggur kepada yang susah hati. Itulah. Selesai. Amin. Amin. Halilintar. Gimana menurut Abang itu ayat itu, Bang? Bagaimana Bang? Ya, menurut Abang ayat itu bagaimana? Apa tanggapannya dan hikmah apa yang didapat ketika Abang membaca ayat itu, Bang? Ya, ini penasehat tentang Amsal. Nasihat. Ini nasihat Apakah tentang pantas Amsal bahwa yang namanya yang nasihat itu? yang salah kita patuhi apa? Yang salah kita tahu dan yang benar kita patuhi untuk kita jalankan. Ya. Ini nasihat Amsal tentang kami bahwa yang salah kita jalankan dan yang benar pun kita jalankan, bahwa yang benar itu yang harus kita laksanakan, bahwa yang salah jangan kita laksanakan karena itu yang salah. Itu nasihat Amsal. Ya, baik. Kira-kira Dan Kristen. di dalam Amsal 31 nomor 6 itu adalah salah satu perintah di mana perintah itu berikanlah berikanlah minuman Amsal keras 31. kepada orang. Amsal 31 ayat 6. Ah. Di dalam Amsal 31 nomor 6, Bang. Iya. Di situ adalah dan yang anggur yang orang yang binasa, iya kan? Di situ kan sudah jelas. Ini kan nasihat yang tadi kan saya katakan kepada Abang tadi kan bahwa ini nasihat Amsal. Ini perkataan Amsal. Tetapi kita telusuri sampai ke yang terakhir ya. Di situ ada nasihat tentang Amsal, Abang. Soho, silakan Soho. Apa yang mau dibahas Soho? Soho. Makanya saya baca. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Bang Kang Santan, Bang Mahadewa, Bang Handi, Bang Ustadz Madu dan lanjut dan yang lain lanjut. Baik, silakan Suhailo. Tadi ente kan pengen kapan gua ngomong. Ya sekarang ngomong lah. Ini orang
Nggak ada kuping ini kalau ini. Malah turun lagi. Jadi di dalam Amsal Bang, di dalam Amsal 31 nomor 6, ini bukanlah satu nasihat. Ini benar suatu nasihat Bang, ya. Tetapi Bang di sini, Amsal di sini ininya perikopnya mengenai untuk Lamuel dari ibunya. Itu betul nasihat. Apakah nasihat memberikan minuman keras kepada orang yang hendak binasa itu dibenarkan atau tidak? Iya, kan begini ya Bang, ya. Contohnya kan begini, saya minum minuman keras. Ini saya, contohnya. Saya minum minuman keras. Nah, abang kan tidak tahu minum. Ini contohnya, kita ini beradik kakak. Ini contohnya, kita beradik kakak. Saya pemabuk, abang tidak. Abang nasihat saya, tidak usah minum minuman keras, karena minuman keras itu... Oh, bukan itu maknanya, bukan. Salah. Salah ente di sini. Di dalam Amsal 31, Amsal 31 nomor 6, ini adalah salah satu perintah dari Tuhan untuk memberikan minuman keras kepada orang yang akan binasa. Artinya kepada orang yang sekarat, dan anggur kepada orang yang susah hati. Ketika abang susah hati, abang itu ini berikanlah itu perintah atau bukan? Perintahnya di mana, Abang? Saya mau tahu. Ini berikanlah perintah atau bukan? Kata-kata berikanlah. Kata-kata berikanlah perintah atau bukan itu? Berikanlah. Berikan dengan perintah itu berbeda, Abang. Nggak, berikanlah ini perintah atau bukan? Berikan dengan perintah itu berbeda, Abang. Ya udah, anjuran. Kok anjuran? Anjuran malah tambah jauh. Anjuran atau bukan? Anjuran itu berarti kasih. Nah, kasih. Berikanlah itu kasih atau bukan? Sukarela. Anjuran itu berarti kasih, sukarela. Aduh. Yang artinya sukarela. Kian Santang kok gua ngadepin orang kayak gini sih, Kian Santang. Ya Allah, ya Robi. Loh, kok jadi nyalain saya? Bego-begoan. Aduh bego-begoan, gua kalah bener ini, sumpah gua ini. Anjuran agak lain ini. Host. Iya. Anjuran itu apa? Kalau kita mau kata anjuran. Kalau mau kata tentang anjuran apa? Anjuran itu apa? Anjuran untuk memberikan minuman keras kepada orang yang hendak binasa. Nah justru itu yang saya katakan. Anjuran itu kan berbeda. Kenapa mau samakan dengan firman? Ini firman Tuhan atau bukan? Amsal 31 beda itu. Firman Tuhan. Hah? Beda nasihat dengan anjuran. Paham itu? Enggak, sebentar. Paham. Kita masuk ke sini dulu. Beda nasihat dengan di dalam anjuran. Amsal sebentar, masalah. Anjuran Amsal dengan nasihat itu beda atau tidak? Ini gimana sih ini aja ini? Hah? Agak lain ini si Alay ini. Kalau tanya tentang firman saya. Baik, udah minum ini belum lain? Udah ini ngisep lem ini belum? Lem tikus. Udah ngisep lem belum? Ya. Saya katakan ya. Kalau mau tahu tentang firman kami, jangan cuma sebatas kulitnya, harus tahu lebih mendalam, ya. Pak, gimana kita itu nggak tahu dari kulitnya, Pak? Bapak aja itu baca aja nggak bisa. Baca satu ayat itu 1 menit aku hitung, Pak. Baca satu menit, ya. Allah karim. Terus baca 1 menit, terus apa lagi? Madun. Ya kan Bapak yang baca, bukan saya. Kau yang baca, bukan Bapak yang baca. Kau kan bilang kau baca 1 menit. Bang Neo. Ini kenapa ini ya? Aja angkat bendera nih.
ngadepin orang kayak gini Bunda Rahma coba Bunda Rahma tuh. Bunda Rahma coba Bunda Rahma. Mungkin dia kurang ini ya, kurang sehat malam ini. Ini kan firman Tuhan. Perintahnya di sini, perintah Tuhan ini ya. Berikanlah minuman keras. Bisa jadi minuman keras ini kan topi miring, whisky, macam-macam lah sini ya. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Lucu kali ya Tuhan Bang ya. Orang yang udah mau mati sekarat dikasih mabok lagi. Ini perintahnya lucu ya Tuhanmu ya Bang ya. Sekarang saya tahu. Kau pernah ini Han Pokes ini Muslim apa Kristen? Han Pokes Muslim apa Kristen? Han Pokes balum nih, naik balum nih. Nyimak udah lanjut aja Muslim dulu. Muslim apa Kristen Bang? Lagi nyimak dulu, udah lanjut tuh. Tadi ngomong apa tuh bapaknya tuh? Loh kok ditanya? Ya udah lanjut Bunda Rahma. Nah iya lanjut dulu, lagi nyimak. Kau di belakang karena kau tidak tahu apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan di depan kau tidak tahu. Anak-anak nonton film horor. Harusnya Tuhan itu. Oh ada suara anak kecil Bunda Rahma kena benet ntar. Bunda Rahma. Kenapa kau dibelakangi? Iya, harusnya dihadapi. Kenapa kau dibelakangi? Nah, kalau dibelakangi, Bang Dewa harusnya dihadapi, Bang Dewa, jangan dibelakangi. Mau jengkol nih bocah. Saya mau itu tanya, perintah. kenapa? Perintah Tuhanmu itu kok aneh-aneh ya? Perintah Tuhanmu itu aneh-aneh. Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Di sini disuruh minum. Di sini disuruh minum orang yang mau mati. Kenapa di masjid kau dibelakangi? Kenapa di masjid kau dibelakangi? Orang yang mau mati ini. Masjid kau dibelakangi. Apa dibelakangi? Kenapa kau di masjid dibelakangi? Aduh, nggak nyambung ya. Harusnya orang yang sekarat ya, orang dia mau binasa itu didoakan. Iya, halo. Mabuk pula. Halo. Halo Pak Erik. Ya. Pak Erik mau diskusi apa mau curhat? Terserah, apa judulnya ini? Judulnya Oten Waras udah punah. Oh, di sini kita saling menghujat apa bagaimana nih? Atau pakai data? Oh, santai, kita diskusi santai ini. Pakai data ya? Nggak apa-apa. Jangankan pakai data juga, kita mau. Mau menghujat juga nggak apa-apa. Silakan. Sekarang ini masalah ketuhanan atau gimana nih? Masalah ini kita apa lagi bahas Amsal 31 nomor 6. Ya. Maksudnya di situ apa? Ya, silakan itu baca, Pak. Sudah ditampilkan itu, Pak. Baca dulu sama Bapak. Itu dari kitab apa itu? Dari kitab siapa itu? Yakobus atau siapa itu? Maryam. Amsal 31 nomor 6. Iya kan ya, banyak kitab di sana di Maroko atau di Kairo Maroko. Yang palsu. Iya banyak. Baik pun hadis, baik apa di situ. Bapak yang ini palsu, Pak. Itu mungkin bukan dari Alkitab itu. Alkitab, coba tunjukkan Alkitabnya. Oh coba Bapak punya Alkitab nggak, Pak? Punya Alkitab? Oh saya lagi di jalan nih. Oh lagi di jalan. Bapak mendingan pulang dulu ke rumah. Setelah itu baru Bapak naik lagi ke sini ya. Bapak periksa dulu Alkitab Bapak itu, Bible Bapak. Periksa dulu. Oh sekarang gini dulu pertanyaan aku. Sering saya dengar Tuhan Kristen katanya 3 kan? Tuhan Kristen 3 kan? Ya. Katanya kan? Iya. Tuhan kamu berapa? Ya. Tuhan kamu berapa? 1 bisa dihitung ya? Tuhan Kristen nggak bisa dihitung. Iya bisa dihitung kan? Dihitung. Ada berapa Pak? Nggak bisa. Ada berapa? Oh nggak terhitung. Dia nggak bisa dihitung. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa dihitung? Ternyata ada angka 3. Angka 3 itu hitungan, Pak. Itu kalian yang bilang kan? Loh, Bapak Putra dan Roh Kudus berapa itu? Bapak Putra dan Roh Kudus ada berapa? Tahu nggak? Apa bedanya Tuhan dengan Allah?
Nggak ada kata Allah di Bible. Trinitas itu berapa, Pak? Apa artinya Tuhan dengan Allah? Tuhan itu yang disembah, Allah itu nama yang disembah. Allah apa artinya? Nama yang disembah. Kamu itu goblok loh. Buset deh, marah-marah dia. Nggak ada sopan santunnya. Naik marah-marah bentar-bentar. Aduh. Masa Tuhanmu satu kok bisa dihitung? Jadi kalau di Arab Tuhanmu gimana? Kalau tri itu berapa, Pak? Tri itu berapa? Tri deh. Kenapa sih ada? Iya, saya tahu 3. Ya, tapi udah 3. Tapi kan Kristen nggak pernah mengaku Tuhannya 3. Kenapa ya, tri? Terus yang namanya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berapa itu? Jadi kalau begitu kalau ditanya itu didengerin. Iya. Bapak siapa? Yesus siapa? Roh Kudus siapa? Itu ada berapa oknum itu, kucluk? Bapak itu beda pribadinya, Yesus pribadinya beda, Roh Kudus pribadinya beda. Ada 3, kucluk. Kamu naik ke sini cuma marah-marah, ngeluarin kata kotor. Siapa yang ngajarin kamu, kucluk? Kalau naik itu di rumah Muslim yang sopan. Siapa yang ngajarin kamu tidak sopan? Bible-mu sendiri. Ikut Yesus, kamu itu mengajarkan kamu menulis. Jangankan kami, orang-orang sebelumnya yang lu bilangin anjing kok. Kenapa? Karena memang kamu itu dibodohi oleh Paulus. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Kristus. Makanya jangan tuhankan anak orang, kok jadi bodoh seumur hidup. Enak kan dikik balik. Masih mau kau datang besok? Nangis Bombay lu ya. Bilang tri tapi nggak bisa dihitung. Aneh deh. Yang namanya tri ya 3, kucluk. Wah, itu kayaknya marah-marah kayaknya itu. Tapi nggak sadar kalau di mute. Biarin aja. Langsung emosi dia. Dia akan bertanya, apa itu Tuhan? Siapa itu Allah? Ya, Tuhan itu yang disembah. Tapi sembahannya umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu nama sembahan, nama pribadi, proper name gitu loh. Dibilang gue bodoh. Dasar pemakan babi ngepet lu. Babi ngepet bisa dimakan gak sih? Wah. Itu dia nggak sadar, Bang Handi. Dia lagi ngoceh-ngoceh itu. Lagi teriak-teriak gitu. Nggak sadar di mute. Mau, Bang. Dan karena ketersesatannya itu kita lihat ke perjanjian lama ya. Untuk itu ketahuilah di Ulangan ya. Untuk itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah. Seperti pengajaran Yesus mengajarkan bahwa aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Dengarlah orang Israel, di Markus kan, dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita jadi satu pribadi, nggak terpisah. Kalau pengajaran si Paulus di Korintus itu hanya satu Bapa di surga itu Allah, satu Tuhan yaitu Yesus. Ya si Paulus lah yang memisahkan ini, menganggap 2 ditambahi mereka dengan si Roh Kudus, jadilah 3 dalam 1. Itu omongan dia kan, doktrinnya. Tapi kalau kita di pengajaran Yesus, datang apa yang disampaikan Yesus, kemudian di perjanjian lama, di Ulangan 4:39 itu Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali dia. Di Ulangan 4:35. Inilah ketersesatan mereka. Oke, saya balik bertanya, apa kalian disesatkan sapi betina? Dari tadi tanya, Pak. Hah? Kalian bilang kami disesatkan oleh Paulus. Saya balik bertanya, apa kalian disesatkan oleh sapi betina? Enggak, kita enggak disesatkan oleh sapi betina, tapi kotoran sapi bisa menembus dosa. Itu yang Ulangan 29:14, kotoran sapi itu bisa menembus dosa, bro. Masih mau. Pokoknya kalau kau macam-macam semua di Bible-mu ada. Setiap kau menghujat itu di Bible-mu ada. Coba kau keluarkan kata kotor 1, langsung gua kasih data di Bible. Coba kalau berkata kotor, apapun itu, coba berkata-kata kotor, gua kasih datanya di Bible ada. Coba. Kristen itu sebenarnya kalau dia di jalan bukan Kristen dia. Kenapa? Ya dia binatang seperti ini.
karena tidak ada Roh Kudusnya, yang ada hantu suci. Beda dengan umat Islam. Umat Islam itu dimanapun dia berada tetap ada Al-Quran dalam diri umat Islam itu, maupun yang basic-basicnya saja. Kenapa demikian? Kami umat Islam itu biar kita nggak bawa Al-Quran, kita bisa sholat tanpa ada Al-Quran kita bawa, karena Al-Quran ada dalam diri kita. Coba Kristen ditanya, kau punya Bible nggak? Nggak ada di rumah. Ya terus mau ngapain di jalan? Mau ngapain di jalan? Hujat. Ditabrak mobil. Jadi Kristen itu kalau di luar rumah dia bukan Kristen, karena tidak ada Bible melekat dalam dirinya. Nanti kalau ke gereja nenteng-nenteng itu pun jarang dibuka. Dasar kucluk. Ada tuh di Bible, ya kotoran sapi ya. Kotoran sapi itu jadi penghapus dosa. Jadi kotoran sapi disandingkan dengan Tuhanmu, bro. Yesus kan penghapus dosa di tiang salib. Nah ini kotoran sapi dibakar tuh ya jadi penghapus dosa. Jadi sama lah, bro. Coba Pak, kalau mau diskusi itu kan kita naik ke atas itu kan kita adu argumen Pak. Jangan menggunakan sentimen. Mari kita adu argumen, jangan pakai sentimen. Bapak pulang dulu ke rumah, duduk yang baik, ayo kita diskusi. Sekarang posisi Bapak di jalan. Ini pada saat Bapak naik ke atas, artinya Bapak sudah siap. Ibarat kata Pak, seorang tentara Pak, ketika berperang, dia udah siap Pak dengan segala hal. Dia udah siap dengan senjata, udah siap dengan dengan semuanya. Bahkan ketika senjata tidak ada, dia siap dengan yang namanya ilmu bela diri. Nah sekarang Bapak kesiapan Bapak apa ketika diskusi dengan kami naik ke atas? Ini kita mau tempur Pak. Tapi posisi dia udah jalan. Persiapan Bang Dewa. Persiapan sekarang gini, dari tadi saya dengar asumsi Pak, kalau memang pakai data yang kalian saya diam. Dari tadi asumsi kok. Satu pun nggak ada yang mana data. Pak asumsi kami yang mana? Dari yang tadi mana semuanya. Kami? Semua nggak ada fakta. Daripada lu cuma bawa botol kecap. Aduh, selama ini ya kalian kita di sini membawa ya. ayat Pak tadi Pak. Ayat Amsal 31 nomor 6. Di mananya kami dikatakan itu adalah asumsi Pak. Itu data yang ada dalam Bible kok Pak. Kamu ngerti enggak itu? Itu firman Theos. Firman Theos. Aduh sebenarnya aku sekarang malas Bapak pulang dulu ke rumah, makanya pulang dulu ke rumah. Oke, nanti saya naik lagi ya. Silakan. Oke, nanti saya naik. Ya, nggak usah marah-marah kayak gitu Pak, nggak usah. Yang marah-marah, mulang-mulang pulang ke rumah nggak diseruduk babi ya Pak? Oh kamu asal jangan diseruduk kambing lah ya. Oke. Karena Yesus itu nggak makan babi, lu yang makan babi. Jangan minum air kencing ya. Daripada lu minum racun. Gimana? Kau udah pernah makan sisa-sisa makanan apa itu Pak Habib tuh? Tuhanmu itu pernah minum racun loh. Nah gimana? Tuhanmu minum Yohanes 19:30 Tuhanmu minum racun. Kau sebelum mati dia makan sisa-sisa makanan Habib, kau nggak masuk neraka. Ya udah pulanglah sana, hati-hati keseruduk babi di jalan. Karena kau ini jalan kosong, lu nggak tahu Bible. Pulanglah bawa Bible di sana. Pulang sana. Cuman saya minta supaya kau hati-hati di jalan keseruduk babi, karena babi itu makananmu. Jadi bersahabatlah kau dengan babi, kan gitu aja omongannya. Enak kan gua tabok balik. Udah pulang sana. Pulang nggak? Nah udah pulang sana. Woi, pulang sana. Ntar ada Yahudi naik, lu diludahi pula lagi. Sebelum ada Yahudi naik, gua kasihan sama lu. Ntar lu diludahi lagi Yahudi naik nanti. Ntar lagi juga Yahudi naik nih. Gua nggak tanggung jawab kalau lu diludahi muka lu. Sono pulang. Orang dari tadi baik-baik, keluarin kata-kata kotor. Udah, bagaimana itu Pak? Diam dia. Tahu nggak jelas Bang Andi. Tiba-tiba dari bahasanya ini banget ya, bukan niat untuk berdiskusi. Kalau Bapak misalkan menghujat kami dengan mengatakan minum kencing unta Pak,
saya tantang ke Bapak, saya minum air kencing unta, Bapak minum racun. Ini terbuka ya sama siapapun juga. Mau pendeta, mau pastor, mau siapapun juga, silakan. Kita debat terbuka. Saya minum air kencing unta 1 gelas. Bapak minum racun sianida 1 sendok aja. Saya yang belikan. Gak apa-apa, saya belikan dia. Kalau Bapak mau ngajak ketemu, silakan. Mau ketemu di mana? Tantangannya bebas, kapan aja Dewa siap. Seorang Mahadewa siap, Pak. Karena Dewa tidak mau hadis Nabi Muhammad diperolok, tentu Bapak juga tidak mau yang namanya kitab suci Bapak diperolok-olok. Ayo kita buktikan, Pak. Mana yang ajaran yang masuk akal, Pak? Apakah minum air kencing unta ataukah minum racun maut? Ya, silakan, Pak. Kapan aja bebas. Mau yang di bawah Kristen nggak apa-apa, yang di bawah silakan. Saya tunggu, tantangannya saya tunggu. Itu si Kevin mau syahadat tuh, si Kevin tuh. Ya silakan Bang Kevin. Selamat malam Kevin. Ya silakan. Malam. Saya ditarik loh sama Bang Kian ini. Saya lagi di luar nih Bang. Sudah bertobat dari menuhankan anak orang, Bang? Katanya bersahadat. Maksudnya? Nggak ada kakak yang bersahadat. Oh, kira sadar. Kukira nggak lagi mau menuhankan anak orang. Kang, semuanya saya geser dulu ya. Di sebelah kosong kayaknya. Daeng, semuanya Bunda Ya, geser Ustaz. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ini mau belajar, tapi waktu masuk di roomnya Bunda Rama langsung dihujat. Aku ingat Belum saya. Kapan saya live? Kapan saya live itu? Blokir permanen. Ingat nggak kau suruh jandakan istriku? Oh, loh, kok saya suruh jandakan, Bu? Udah blokir itu. Hujat itu tahu nggak apa batasan tuh hujat? Apa tuh hujat sebenarnya? Hujat itu Bang, kalau kita ngomong tidak ada datanya. Hujat. Kalau kita bilang Yesus anak orang itu bukan hujat. Yesus dilahirkan bukan hujat. Yesus disusui, diteteki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hujat. Nah, apologet Islam itu, debater Islam itu bernarasi sesuai data dalil yang ada. Jadi walau kau ngomong ini dan itu macam-macam. Silakan. Oke teman-teman, sekian dulu ya kesempatan kali ini, kita diskusi baik-baik, datang menghujat ya, langsung ya dia memberikan sesuatu ya gue balas pantun lah. Kita baik-baik, dia datang tidak baik-baik. Kristen kalau di luar itu dia bukan Kristen, dia nggak ngerti Bible kok. Ditanya apa-apa, dikasih data, dia bilang menghujat. Ya udah, kita lanjut lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.